saya hormati juga bapak sekolah, ya, yang abang guru-guru, ibu-ibu yang saya hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi yang mana ini adalah tugas dari kami pelatihan guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata. Judulnya tentang budaya positif. Nah, di sini mungkin materi ini kalau saya perhatikan sangat juga berguna untuk kita. Bagaimana cara kita menyampaikan bahasa-bahasa yang positif kepada murid, dan bagaimana cara kita menghadapi kondisi-kondisi ketika murid sedang melakukan kesalahan. Ada beberapa teorinya nanti bagaimana cara kita menghadapi beberapa murid yang melakukan pelanggaran. Perkenalkan, nama saya, udah kenal Bu ya, Muhammad Eko Suyatno. Saya CGP Angkatan 11. CGP itu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Siak, SD Negeri 05 Perawang, Kecamatan Kualang. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat dulu ya. Karena sekarang nampaknya pendidikan kita ini mengarahnya kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, karena makanya mungkin Ki Hajar Dewantara itu menjadi bapak pendidikan Indonesia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. KHD atau Ki Hajar Dewantara singkatnya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun. Nah, tahu kita yang menuntun itu seperti apa? Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu sedikit dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Baik, kemudian bagi seorang guru merupakan sumber energi yang baik untuk anak-anak, membimbing peserta didik dan mendampingi menuju tujuan yang ingin dicapai serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapainya. Untuk mencapainya, kita dapat memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada mereka dengan menyenangkan, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik, memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengapresiasi diri. Nah, kita lihat saja dulu apa materinya, nanti baru kita menyusun sebuah keyakinan kelas. Kemudian di sini ada peran pendidik, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini peran kita sebagai pendidik. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Apa itu disiplin positif? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin itu disiplin pada diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti ada pemimpin yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada lagi Diani, nah ini nama orang yang menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplinam. Nah, semuanya banyak yang dari bahasa Latin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, kemudian kita lihat di sini ada
motivasi peserta didik. Motivasi peserta didik itu berasal dari dua arah. Pertama dari motivasi eksternal. Nah, kita kalau mendengar kata X berarti itu di luar, ya, berarti pengaruh dari luar. Motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, ya motivasi peserta didik itu muncul ya pertama karena mungkin ada imbalan, ada hadiah, ya, dan untuk menghindari hukuman. Imbalan atau hadiah ini berupa pujian, pengadaan uang atau barang tertentu. Selanjutnya motivasi internal dari dalam diri dia sendiri. Motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Prinsip-prinsip disiplin positif. 1. Menghargai hak anak. 2. Mendorong proses dialogis. 3. Melatih anak berpikir logis. 4. Mendidik anak untuk bertanggung jawab. 5. Mengembangkan perilaku positif anak. Apa udah bosan nih? Ya, kalau bosan-bosan jurus orang ice breaking itu, jurus orang-orang yang menyampaikan di presentasi itu pasti ice breaking. Ice breaking kita Bu? Kalau saya lebih pada ice breakingnya gerakan. Ya, kita buka dulu ice breaking. Loadingnya. Nah, ini dia ada iklan sebentar. Sebentar ada teknis ini sedikit. Ini akunnya. Nah. Terima kasih ya. Ini namanya situasi di luar kendali. Apalah. Kurang enak ya. Ada musim. Santai aja dulu. Nah, mungkin udah gak asing lagi ya. Duduk lagi sofi. Tapi kameranya jangan. Iya ya. Suruh keluarkan bahasa tapi anak suruh balik. Berdiri ya. Ayo, tak bosan, tak bosan jatuh. Kita breaking. Oke, ayo kita ikuti gerakannya. Kalau kenyang, makanya. Ya, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar. Peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu.
Belanja surat. Gak apa-apa, biar jantung sehat, kemudian lebih fokus lagi. Mantau dari ngantuk, sekarang udah gak ngantuk lagi. Oke, kita lanjut kepada yang pertama, kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya. Perhatikan video berikut ini. Nonton. Ya, Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas di luar dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid.
Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Udah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngomong. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, mungkin sebagai tambahan juga bagi kita, kalau saya lihat ketika saya masuk ke kelas-kelas itu sudah ada beberapa kelas yang sudah membuat kesepakatan, ya. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Memang sudah benar ada kesepakatan, tetapi untuk menghilangkan bahasa-bahasa negatif tadi, maka tidak perlu ada kata-kata jangan, tidak boleh. Diganti dengan bahasa positif. Kita lihat di sini, ya, harapan. Kemudian pertama kita tanya dulu sama siswa tadi, harapan kelas ini seperti apa nak? Gitu. Kita bisa menuntun dulu, kita bisa menuntun anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Tidak langsung kita menyuruh mereka diskusi, kemudian bertanya langsung sama siswa apa kesepakatannya. Kita tanya dulu apa harapan untuk kelas kita ini. Kelasnya ruang lingkup belajar yang ceria, ingin menimbulkan kelas yang suasananya rapi, bersih, tidak ada keributan. Nah itu kita tanya dulu apa harapan pada siswa. Jangan yang tidak diinginkan siswa kita buat, itu pasti akan menjadi sebuah kutub seperti kutub utara beradu kutub utara, tidak akan pernah menyatu. Ya. Kemudian bahasanya itu bukan bahasa larangan. Tidak boleh buang sampah. Kita kurangi bahasa seperti itu. Bahasanya harus kalimat positif. Tidak boleh buang sampah, diganti menjadi buang sampah pada tempatnya. Itu bahasa-bahasa yang lain ya. Kita buat kesepakatannya pertama buang sampah. Kita terima dulu dari anak-anak, kan tadi kan langkah-langkahnya pertama kita suruh anak tersebut, kita tanya dulu apa harapannya, kemudian kita buat diskusi kelompok ingin kelasnya seperti apa.
Nah, jadi ketika ada nanti udah disampaikan ke depan, suruh tulis di depan, nah baru kita merubah ya, semua bahasa siswa tadi menjadi bahasa-bahasa yang positif. Nah, ya. Kemudian usahakan tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu panjang itu menjadi sebuah tekanan bagi mereka. Oh, banyak aturannya, banyak kali nggak usah tekanan. Yang universal aja, yang umum-umum yang dilakukan saja, atau yang menjadi ciri khas kelas tersebut. Nah, ya, paling-paling 5 atau 7. Kalau terlalu banyak nanti takutnya siswa itu menjadi tertekan kan. Masuk kelas itu banyak aturan gitu, ya. Kemudian kita lihat di sini, mari mencoba untuk membuat keyakinan kelas, ya. Coba Bapak Ibu kita umpamakan, ya. Bapak Ibu adalah siswa. Kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok ini 1, kelompok ya, ya. Bapak izin boleh ya, tapi sesuai dengan aturan. Nah, ya, kita izin sendiri ya. Nanti kita akan beri pengarahan bagi mereka. Nanti ada tuh restitusi namanya, segitiga restitusi. Nanti ada itu, ya. Bagaimana kita menghadapi anak yang bermasalah itu ada namanya segitiga restitusi. Ya, ada alur-alurnya. Sekarang kita mulai dulu restitusi. Restitusi itu kesepakatan. Beda. Nah, kita bagi dulu Bapak dan Ibu untuk menjadi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat menjadi 4 kelompok. 3 kelompok, 1 kelompok ada 4 orang. Atau 2 aja lah ya. Nanti soalnya menyampaikan ke depan, ya. 2 kelompok saja. Ya, kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Nah, ini ya. Nah, ini ada kertasnya, saya bagikan. Ini kertasnya dioret-oret. Nah, sekarang begini ya. Kita lihat kondisi kita sekarang lagi apa? Lagi persentase diskusi. Nah, sekarang kita ubah saja, ya. Baiklah. Kita ubah saja menjadi kesepakatan diskusi. Bisa Bapak Ibu? Kelas saja, biar sambil belajar kita ya. Oke, karena Bapak Ibu semuanya dulu, kita buat kesepakatan kelas. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh aja nanti baru diskusi. Iya, boleh. Buat aja kesepakatannya dengan bahasa kita sendiri. Nanti kita diskusi merubah bahasa tersebut menjadi bahasa yang positif. Oke. Ini ada petunjuknya, ya. Menulis peraturan yang perlu disepakati, mengubah menjadi kalimat positif nanti loh. Sekarang kita tanya loh, kita minta loh ya. Silakan. Kita minta waktunya 5 menit saja. Ya, kita buat 5 menit saja. Anggap ini ada 5 orang, ada 5 kesepakatan. Ya. Kelompok Ibu Evita ada 5 orang, 5 kesepakatan. 1 orang, 1 usulan. Nah, ya. Nah, 1 orang 1 usulan. Kelompok ini ada 9, ada 7. Nah, ada 7 kesepakatan. 1 orang 1 usulan. Wah, oh iya, ada 8. Ada. Boleh. Nanti kita ubah, kita diskusikan menjadi bahasa yang positif. Ya. Tidak kayak kelas bayar buku cerita. Silakan kasih ke yang nulis. Nah, ya. Bersihkan halaman itu ayo. Jangan nyontek. Nyontek, Bu. Pak, nyontek, Pak. Ada nyontek
kita muat dengan tadi. Baru ada yang dah udah kan sendiri. Ya sebenarnya kesepakatan ini, kesepakatan kelas kita kalau dalam suatu ruang lingkungan sekolah ini bisa saja kita kesepakatan sekolah yang mana disusun oleh guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi kesepakatan itu bisa dilakukan agar kita bisa menjalani aturan dengan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kita. Coba ya. Mana tahu dia tahun ajaran baru atau sedang memulai pendidikan di sekolah, kita buat kesepakatan. Ada yang lain dibahas? Gak apa-apa. Bahas aja, bahas aja. Apa yang mau dibahas? Siapa
Ya, barang ibu 1 menit lagi ya. Sama. Dalam diskusi itu pasti ada yang sibuk, ada yang santai, ada yang begitu-begitu. Tapi itu selalu ada di diskusi. Oke, Bapak Ibu ya, tidak usah terlalu banyak ya. Di sini mungkin kita hanya nanti menimbulkan ide-ide baru saja yang nanti bisa kita terapkan di kelas kita, ya. Udah, baik Bapak Ibu, kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan saja, angkat tangannya. Udah selesai. Nah, ya. Nah, baik, tepuk tunggal. Oke, tepuk pagi. Masih ingat Bu? 1. Tepuk pagi 1, ya. Begini Bu, kalau biasanya kalau saya tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam tak bunyi karena orang tidur. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, oke, konsentrasi semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi presentasi saya ini jadikan aja sebuah, selain kita menambah ilmu ya, dan tugas juga bagi saya, jadi bisa menambah ide bagi kita. Seperti tadi barusan saya bicara dengan Pak Wadi selaku Kepsek, beliau bilang kepada saya itu sudah saya buat tahun 2007 lalu katanya. Nah, ketika beliau masih di sini, di kelas katanya. Ada satu yang saya menjadi tertarik ya, yaitu kata Pak Wadi tadi, siapa yang mau datang, dia bebas mau duduk di mana. Nah, itu bisa menjadi sebuah kesepakatan. Ya, yang duluan datang bebas ya, mau duduk di belakang, mau duduk di depan. Jadi jangan kita monoton lagi dengan anak ini memang di situ duduknya dari awal pelajaran sampai tamat setahun. Ya. Bisa juga bebas seperti itu. Positifnya, apabila anak tersebut datang duluan, dia pengen di depan, bisa. Kenapa dia bisa di depan? Ya, rewardnya karena dia datang duluan tadi. Kalau seumpamanya dia terlambat, ya paling belakang lah. Nah, negatifnya mungkin bagi anak yang terlambat, ya. Bagi anak yang terlambat, kemudian dia kecil, jadi dia paling belakang. Nah, itu mungkin. Ya, ada positif, ada negatifnya bagi. Dan itu terjadi apabila melanggar dia apa? Nah, ya baik saya. Setiap pagi saya ditunggu terus. Kenapa? Karena selalu ingin pagi saya antar sampai ke dalam lokal. Jadi merepotkan katanya. Merepotkan bagi orang tua, tapi itu membentuk kedisiplinan untuk seorang siswa. Memang, ya bagi orang tua yang sibuk itu memang sesuatu yang memang merepotkan sekali, ya. Nah, itu tadi ingin menjadi pribadi yang disiplin itu memang susah, ya. Anak aja yang membuat kita seperti itu susah jadinya, ya. Kalau pas 1 belum dibuat itu dia diminta di depan dulu. Ya. Rolling bisa juga. Itu kan salah satunya macam-macam lah menurut ya. Saya tertariknya itu saja. 2007 apa yang sampai dengan Pak Eko ini sudah melakukan semua. Peraturan dari anak, usulan dari anak, tanda tangan ke depan disepakati sampai masuk duduk di mana duduk kecuali yang makan rusak. Kalau tak rusak di depan. Jadi kalau bapak dulu, kalau sekarang disiplin positif, kalau bapak dulu pernah rumah dulu. Disiplin rancang. Ya, baik kita masuk ya. Nah, langsung saja kita coba kita tampilkan apa yang Bapak Ibu buat tadi. Ya, baik silakan dari kelompok Bu Adita dulu ya. Nah, ya silakan. Oke, silakan. Foto-foto Cak, mana Cak tadi? Halo Ica, dokumenter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko yang telah beri kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil kesepakatan kelas yang telah kami diskusikan bersama. Baik, yang pertama yaitu kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini tugas apa saja yang diberikan oleh guru, oleh wali, oleh orang tua, karena di kelas ya kesepakatan itu yang pasti di kelas. Baik oleh guru mapel, guru kelas ataupun kepala sekolah, apapun tugasnya harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Yang kedua, aku malu datang terlambat. Jadi di sini kami tidak boleh datang terlambat karena tadi Pak gurunya bilang tak boleh kata larangan. Nah, jadi kami buat aku malu datang terlambat. Artinya mendidik anak tersebut untuk menimbulkan budaya malu jika dia terlambat, baik terlambat datang ataupun terlambat mengumpulkan tugas. Ya Bu ya? Paham ya Bu? Oke. Yang ketiga, bersih itu indah, indah itu nyaman. Kenapa ini kami buat? Karena kalau dia itu bersih, baik pakaian ataupun yang dipakainya termasuk kelas, maka akan kelihatan indah. Dan jika kelas itu indah, secara tidak langsung belajar akan terasa nyaman. Oke, yang keempat, kutulis yang ku tahu, tak kutulis yang ku tiru. Apa sih maksudnya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oke, kutulis yang ku tahu, tak kutulis yang ku tiru. Apa sih maksudnya? Gak boleh nyontek 100 untuk ibu ayah. Jadi yang kita tulis itu yang memang kita paham dan kita tahu. Kalau kita lihat, kita contek, tak usah kita tulis. Nah, di sini dididik anak untuk berbuat jujur, berbuat percaya, untuk melatih dia percaya diri atas kemampuan dia yang ada. Jadi untuk sementara teman-teman, hanya ini baru yang dapat kami sampaikan. Seberapa nilai kami Pak Guru? Akan tepuk tangan dong untuk kami. Oke, terima kasih ya. Ini karena yang membuat guru jadi bahasanya itu yang memang betul-betul ya sudah bisa diterapkan. Ya. Nah, coba yang kita tengok benar-benar murid yang buat. Nah, nih. Eko, ini ayo. Yang pertama tidak ya sama dengan yang sekolah, tidak piket kelas bayar buku cerita. Yang tidak piket disuruh menyapu halaman sekolah, yang masih tidak piket tak buat PR ditambah soal. Yang tidak buat latihan disuruh buat puisi makin hazard. Siapa yang dapat nilai 0 disuruh les. Yang tak siap latihan. Ibu tak les kok. Yang datang terlambat hafal asmaul husna payah kok, dia sembilan. Yang terakhir kok, yang tidak siap latihan dikasih latihan 20 soal makin hazard. Pak Guru, itu disiplin negatif. Kami disiplin positif. Baik, kita kasih sedikit pemahaman yang penting ya.
Jadi kalau saya lihat yang dari kelompok 2 itu memang betul-betul guru murni, guru yang kuat. Karena rasanya kalau anak murid kalau ditanya nggak akan mau dengan kesepakatan itu. Iya. Iya. Bapak Ibu sekalian ya, sudah benar ya. Oke. Beda lagi dengan murid yang memang betul-betul belum bisa memahami. Itu kita kasih dulu gambaran. Anak ibu sekalian, bagaimana kalau bahasanya itu terlambat boleh nggak? Tak boleh, katanya. Berarti dia sudah memahami bahwa bahasa terlambat itu tidak boleh. Kita tulis. Ya, kita mengasih apa? Iya, untuk yang kelas bawah. Kita kasih pemahaman bahasa, ngerti nggak dia? Kalau oke katanya, bisa kita bikin. Kalau kita suruh, nah ayo diskusi, buat kesepakatan kelas. Menulisnya belum pandai, membacanya belum pandai. Nah, kalau yang dari anak yang kelas tinggi mungkin sudah bisa. Kalau yang ini saya lihat memang kesepakatan guru yang betul-betul ingin anaknya harus seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau tidak apa ya bahasanya denda sanksi ya nggak apa-apa. Tapi iya, tapi kalau misalnya agak dari Medan ya. Ya, biasanya kesepakatan seperti itu kesepakatan yang 75% dari guru, 25% dari anak. Itu pun anak-anak yang rajin mungkin. Anak yang tidak mau diganggu, oke Bu, saya setuju. Anak-anak yang rajin, saya setuju. Tapi anak-anak yang betul-betul agak lambat, yang susah, dia pasti nggak setuju gitu kan. Ya baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Itu kesepakatan sudah betul-betul dijalankan. Ya, dari bahasa tadi yang pertama kalau yang kelompok Ibu Rita itu mengerjakan tugas, malu terlambat, ya, malu datang terlambat, bersih itu indah, tulisnya aku tahu. Ini bahasa yang bahasa apa namanya ya? Bahasa uang. Itu bahasa kelas tinggi. Iya, kelas tinggi. Nah, kalau kelas rendah gitu ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, oke. Ya, baik ya. Sekarang setelah kita merubah, katakan saya ambil dulu nih dari siswa. Nah, kita lihat, kita tempelkan. Nah, nanti kita lihat, kita rubah dari bahasa positif gitu alurnya. Sudah kita lihat, kita rubah dari bahasa positif. Kemudian kita menentukan nilai kebajikan apa yang ada di kesepakatan dibuat tadi. Kalau seumpamanya kerja mengerjakan tugas berarti apa nilai kebajikannya? Bertanggung jawab. Nah, ya. Kalau seumpamanya malu datang terlambat berarti disiplin, ya. Kemudian bersih itu indah, kebersihan. Itulah nilai kebajikan itu bisa dilihat dari beberapa dari beberapa penelitian itu ada beberapa bahasa nilai kebajikan yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau coba lihat ini, nah kalau tulis yang tahu nanti kita melihat apa itu ya, kejujuran ya. Kalau ini percaya diri ya. Kalau ini semuanya adalah disiplin ya. Nah, bagaimana supaya tidak terlambat, bagaimana harus menjalankan tugas ya. Semua warga menyetujui dan menandatangani. Nah, ya, kemudian letakkan di posisi yang mudah terlihat, yang mudah nampak terlihat ya. Nah, nampaknya sejam kurang gitu ya. Ini iya, kiper ya, apa namanya timernya aja itu sudah memberikan instruksi bahwa sebentar lagi. Rasanya waktu 5 menit tapi udah lama gitu ya. Jadi iya, saya baru assalamualaikum ya. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Udah paham Bapak Ibu ya? Nah, satu lagi yang perlu saya apakan adalah kesepakatan tadi ini nggak usah ya nih, dibuat pada saat apa saja. Ajaran baru, pada saat terjadi sesuatu, bisa ditambah kesepakatan kelas, bisa. Misalnya ada hal yang baru terjadi, ada anak tersebut dia melakukan hal yang senonoh. Nah, jadi bisa langsung dibuat kesepakatan pada saat itu juga. Ya. Kemudian ada kejadian dan ketika memulai kegiatannya. Baik, lanjut kesepakatan kelas kita anggap sudah oke, ya, bisa kita terapkan nantinya. Oke, dulu.
Kesepakatan kelas pakai sanksi itu nanti ada di apa. Kalau menurut saya kesepakatan kelas tadi kalau sanksi itu disetujui oleh semua warga situ ya sah-sah saja menurut saya, boleh ya. Tapi nampaknya kalau yang berupa sanksi itu mungkin yang maunya kita yang biasa disiplin aja, yang kurang disiplin mungkin ya tak mau. Tapi bagaimana cara supaya itu bisa terlaksana? Bisa berupa voting, ya. Siapa anak yang banyak yang mau, itu banyak lah. Cara kita bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi. Misalnya di diskusi sana pengennya ada sanksi, karena pas di sana itu siswa-siswa yang betul rajin, ya, yang bersih, yang apa, yang nggak mau ada hal yang negatif di kelas itu. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan itu, mereka pasti kurang menyetujui. Ya kalau sanksi tadi menurut saya begitu ya. Tapi kalau seumpamanya itu disepakati ya bisa saja. Ya. Tapi sanksinya yang ringan-ringan lah nanti. Ya guna sanksi dari kita untuk kita. Misalnya sanksi datang terlambat, ada sanksi berupa uang atau sanksi berupa buku, itu untuk kas kelas atau untuk kegiatan kelas. Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Bos ya. Nah, masuk kita kepada posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. Ya, apa nanti restitusi itu pasti bertanya apa itu restitusi. Nah, baik. Ya, dia ada video nih. Ya. Di video ini kita bisa tahu selama ini kita berada pada posisi mana. Dia ada posisi itu ada dari posisi bawah sampai posisi atas. Ya, dari posisi bawah itu penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman. Posisi kita ketika kita ingin mengontrol murid tadi berada di posisi mana? Coba kita lihat video ini. Bawah kayaknya Pak Eko selalu di bawah. Coba kita. Oke, ya ini ada 12 menit. Ah, Ya. Pak Eko masuk. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi pertama. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Nah, ini posisi Kamu penghukum. pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa? Ya, posisi ini adalah sebagai penghukum. Anak yang bersalah tanpa mendengar alasan, tanpa mendengar penjelasan langsung dihukum. Nah, itu posisi ya. Nah, lanjut kita lanjut kepada untuk percepat saja. Dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Ketahuan selama ini, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis tunggu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Iya, Bu. Itu saya teman di bawah. Nah, itu sebagai teman tadi ya. Nah, posisi teman itu seperti kita lihat tadi. Nah, suara guru terlihat lebih ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Ya. Kenapa nih ya? Nah, selanjutnya posisi monitor. Nah, kalau monitor ini cenderung dengan tak pada asuhan. Monitor, pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, terakhir nih, posisi harus kita capai, posisi manajer. Bagaimana caranya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita sudah berada di posisi mana? Kondisioner mungkin ya. Pada saat kondisi lagi ada masalah, posisi kontrol pemarah, ini teman ya. Karena bisa melihat kondisi, tapi yang paling bagus adalah kita harus berada pada posisi manajer. Yang mana pada posisi itu kita mencari solusi untuk masalah yang ada. Berbeda dengan posisi tadi, posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau itu taat dengan konsekuensi. Nah, kalau memang seperti ini, kamu harus memang seperti ini. Nah, kalau memang terlambat, hukumannya ini harus kita jalankan tanpa melihat apa yang terjadi pada anak tersebut. Ya, nah, itu betul juga sebenarnya. Sudah pada posisi 4 sudah bagus, tapi lebih bagus lagi adalah pada posisi manajer. Pada posisi kawan juga bisa terjadi, itu lebih kepada anak-anak mungkin SMA ya atau SMP. Tapi itu ada dampak negatifnya juga kalau terlalu ramah dengan murid. Ya, terlalu ramah ada juga dampak negatifnya. Ya, saya pribadi aja. Bagaimana anak-anak itu rasanya kalau dikatakan dia tidak menghargai, ya kayak gitu pula model saya kepada anak-anak ya. Bapak Ibu pun seperti itu. Ada beberapa yang bagaimana kelas itu aktif, semuanya berkegiatan, ribut nampak dari luar, tapi kita tak tahu kegiatan di dalam. Ada yang tenang-tenang saja. Itu kan bagaimana cara guru tadi mengontrol anak tersebut. Ya oke. Ya, saya rasa
Untuk 5 posisi Adegan kontrol, kelima. Bapak dan Ibu sudah paham, tidak usah kita lanjutkan lagi. Di sini langsung saja yang selanjutnya untuk memberikan waktu ya, karena waktu pun sudah menunjukkan di detik-detik terakhir. Nah, kita lanjut. Kemudian nih ya, penghukum, pokok masa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau Bapak Ibu ingin apa, nanti saya kasihkan slide-nya ini. Dan ini ada segitiga restitusi. Ini sedikit Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah Kenapa segitiga restitusi? Nah, sebagai kita lagi ada selanjutnya di tahu. Ya, oke, ya. Di sini terakhir nih tentang segitiga restitusi, ya. Ini ketika kita menghadapi siswa yang ada masalah. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Contoh, ada anak yang terlambat. Semua orang biasa berbuat salah, ya. Ibu pun juga, bapak pun juga dulu pernah terlambat, ya. Tapi kita harus merubahnya. Itu cara menstabilkan identitas dulu. Dan kemudian ada validasi tindakan, ya sudah lihat. Nah, kemudian ada lagi menanyakan keyakinan apa kalau kita terlambat, itu keyakinan apa yang telah kita langgar. Nah, itu dia. Kemudian, nah ini tadi ya. Ada, ini, nah sekarang begini lah ya. Ini ada sedikit nih. Coba genggam tangan dulu. Genggam, ya. Nah, ya. Ini bagaimana sebenarnya yang mengontrol diri kita ini kita sendiri, ya. Coba genggam. Kemudian kalau saya suruh buka, kalau Bapak Ibu nggak mau, terbuka nggak itu? Nggak mau kan? Bagaimana cara saya membujuk ibu untuk membuka? Entah bagaimana caranya, dengan cara ini, kemudian ibu bisa membuka. Nah, itu kan kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita dibujuk oleh kawan, ini buka lah, kau kasih duit, nah, baru mau dibuka, itu kan kita yang mengontrol. Ini ada nih sebenarnya, ya ada sebenarnya nanti, ya kalau kami pas pelatihan itu coba ya, si A dan si B berdua, si A yang menggenggam, si B yang pegang, membujuk bagaimana cara membuka, bagaimana pula caranya. Nah ya kalau berhasil, ya berarti dia bisa meyakinkan orang tersebut untuk membukanya. Gitu. Kalau tidak berhasil, ya berarti dia belum bisa meyakinkan orang tersebut untuk membuka genggaman tangan. Sama seperti hati tadi. Kalau kita nggak bisa meyakinkan anak tersebut bagaimana tidak atau terlambat, tidak akan bisa. Tapi kalau kita bisa kita meyakinkan tadi, nah, dia akan merasa itu perbuatan salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, Bapak Ibu. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama karena adanya hukuman, ya. Kemudian yang kedua karena adanya imbalan. Terus yang ketiga karena memang yakin pada diri sendiri. Nah, kita harus berada pada posisi nomor 3 nih. X-in. Nah ya, eksternal, yang ketiga adalah internal. Nah ini dia nih Bapak Ibu, tadi bertanya nih, restitusi itu apa? Ya, hukuman itu sesuatu yang meyakinkan sesuatu harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, ada di contohnya, ya, ketika ada seorang anak tadi, guru tadi memberikan hukuman, ada juga guru tadi memberikan konsekuensinya apa, kalau kamu terlambat apa konsekuensinya, ada lagi restitusi, ya, pilihannya apa, ya gitu ya, nanti kita sampaikan lagi. Ya, thank you, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Apa yang kita dapatkan pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya saya pribadi bisa menyelesaikan program guru penggerak ini dengan selesai, ya. Dan Bapak Ibu yang belum, saya rasa silakan, ada program ikuti saja.
karena kalau saya pribadi itu pajak untuk diri sendiri dulu ya. Nah itu saja, terima kasih. Bila tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.